pemirsa, jumpa lagi sama saya Coki Sitohang. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Siapa yang pengen hidupnya sehat terus? Ada kalanya memang semacam melekukan di bawah, kayak turun ke lembah pemirsa ya. Tapi pastikan bahwa kita mengalami progresivitas atau peningkatan. Jangan hanya hari ini sakit lalu dapat kabar dari dokter ternyata ada masalah kesehatan lalu membuat Anda makin lemah. Anda harus tetap semangat dan salah satunya adalah mengikuti acara ini. Apa kabar Bang Paidon? Apa kabar Mas Nurman? Sehat, Mas Yogi. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya, narasumber kita kali ini seorang lansia. Dan ini orang yang aktif dulunya dalam pekerjaan, seorang yang menjadi garda paling depan dalam penjualan. Kita sambut Bapak Herman. Pak Herman, good to see you. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat juga kembali. Kami ingin belajar dari cerita Bapak. Kan Bapak bersedia untuk terbuka ya Pak? Iya. Dengan kami, terutama di usia Bapak sekarang 71 tahun. Iya. Wow. Beliau ini pemirsa dulunya adalah seorang eksekutif di salah satu perusahaan yang berkontribusi besar juga bagi negara. Sekarang Bapak tinggal di Jakarta? Saya domisili sekarang di Bandung, cuman di Bandung. Di Bandung, cuman sekarang ini kan saya lagi di tempat anak gitu loh. Oh, ya. Di mana di Bandung ya? Di Grand Antapani Townhouse. Antapani, tahu saya. Pemirsa, inilah Pak Herman, 71 tahun. Ada cerita mengenai masalah kesehatan beliau. Tetapi sebelum itu, mari kita simak profil yang sudah kami buatkan untuk beliau dan untuk Anda. Kita kenalan. Herman. Sudah puluhan tahun, ia mengidap hipertensi. Herman mengaku, hipertensi ini sudah ia rasakan sejak usia 45 tahun. Masalah tensi ini yang memang nggak stabil, bisa turun, bisa naik, ya memang ya menimbulkan kualitas dari hidup nggak bisa maksimal. Dan ketika dicek oleh dokter, tekanan darahnya sudah mencapai angka 180/100. Pasti ada kekhawatiran yang terutama yang kekhawatiran dengan tensi ini adalah bukan apa-apa kalau kita stroke gitu loh, ya kan? Herman pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin menikmati masa tuanya dengan bahagia, tanpa takut akan bayang-bayang penyakit. Sudah puluhan tahun beliau berjuang menghadapi hipertensinya pemirsa. Bahkan sampai hari ini pun masih berjuang ya Pak? Iya betul. Wah, seperti apa perjuangannya? Sebelum ke sana, mari kita main terlebih dahulu di benar atau salah. Tidak perlu minum obat tensi bila cek tensi rutin. Tolong dikritisi Pak kalimat ini. Sebetulnya sih salah sebetulnya ya. Kenapa Bapak memilih yang salah? Ya itu karena ya saya berusaha untuk tidak minum obat ya dalam hidup ini. Pertama kali Bapak mengetahui Bapak kena tensi tinggi, Bapak minum obat? Iya nggak pernah, ya pernah umpamanya kalau periksa ke puskesmas ya dicek, kok tinggi nih Pak 150 apa ini ya dikasih obat hipertensi ya, tapi saya nggak minum ya tinggal aja ditinggal. Jadi Bapak bilang ini pernyataan yang salah ya Pak, bahwa tidak perlu minum obat tensi bila cek tensi rutin. Bagaimana kebenaran dari pernyataan ini supaya masyarakat tidak bingung? Jawaban Bapak tepat. Ya, Bapak. tapi aplikasinya Bapak itu yang salah. Ya mohon maaf ya. Karena gini ya pemirsa di rumah ya. Jadi yang namanya minum obat rutin ya untuk obat tekanan darah tinggi itu memang merupakan suatu kewajiban, itu yang pertama. Kemudian pemeriksaan cek tensi secara rutin itu kewajiban juga. Ini dua kewajiban yang memang harus kita lakukan gitu. Kecuali memang dari dokternya sudah menganjurkan untuk sudah tidak perlu lagi nih konsumsi obat, cukup dengan mengubah pola hidup saja. Itu memang ada beberapa kasus seperti itu. Kenapa sih kita harus minum obat tensi kita tuh secara rutin? Karena kan kita tidak ketahui bahwa yang namanya tensi ini dia berfluktuatif antara pagi, siang, malam atau hari ini, besok dan seterusnya. Itu dia fluktuatif. Obat tekanan darah ini tujuannya adalah agar tekanan darah kita itu tidak terlalu fluktuatifnya, tidak terlalu tinggi. Dengan begitu kita menjaga kestabilan tekanan darah kita. Ya. Kemudian cek tensi ini secara rutin ini wajib juga kita lakukan untuk melihat seberapa fluktuatifkah tekanan darah kita. Bedakan
adakah pada pagi hari dan malam hari, ya kan ya? Kapankah kita harus konsumsi obatnya? Itu tergantung dari tekanan darah kita waktu kita cek tensi rutin. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang nggak boleh kita pisahkan, dan ini keputusannya memang ada di tangan dokter. Nggak boleh kita konsumsi obat itu cuma seminggu gitu. Jadi jangan coba-coba untuk menurunkan atau menghentikan dosis atau obat tensi secara sendirian. Pernyataan yang mengatakan bahwa tidak perlu minum obat tensi bila cek tensi rutin adalah pernyataan yang salah. Kita kembali ke kondisi Bapak ya, yang berkaitan dengan hipertensi Bapak. 1 bulan terakhir ini Pak, adakah keluhan tertentu yang cukup menonjol dan mengganggu Bapak? Kalau saya bilang mengganggu itu masalah BAB. Susah BAB atau susah kontrol BAB-nya? BAB-nya yang susah. Oh, maksudnya upaya kerasa gitu, tapi nggak ada kontraksi untuk itu nggak bisa. Ada keluhan lain lagi yang Bapak rasa mulai membuat Bapak sulit nih sekarang? Ya tidurnya kenapa? kurang itu ya, terlalu pendek menurut saya. Biasanya bisa 7-8 jam, sekarang kadang-kadang cuma 3 jam, kadang-kadang 4 jam itu ya udah. Ya walaupun malam itu ya kejadiannya tidur umpamanya jam 10, jam 2 pagi, kadang-kadang udah bangun nggak bisa tidur lagi. Kebangunnya karena apa? Ya nggak tahu ya, itu kebangun tiba-tiba gitu aja kebangun udah. Nggak Ya ada. pasti karena ya buang air itu pasti udah. Tapi habis buang air, kalau dulu kan buang air ya udah tidur aja lagi gitu loh. Sekarang enggak. Gitu. Bapak mengakui di usia 71 tahun ini kualitas tidurnya sudah mulai berkurang. Terutama hal durasi. Kita akan bahas masalah kesehatan hipertensi Bapak ini yang puluhan tahun belum terkendali. Gimana caranya menurunkan tensi tapi dapat kualitas tidur terbaik. Abang silakan, Mas silakan, kita bahas. Jadi untuk Pak Herman ya dan pemirsa di rumah, kita sama-sama belajar ya bahwa yang namanya tekanan darah kita meski di usia berapapun itu tetap di angka 120/80. Nggak boleh ditawar-tawar, tidak boleh dinormalisasi ya kan ya. Kalau kita lihat dari hasil ini masih di angka 139/82. Jadi dengan hasil seperti ini akan ada yang namanya komplikasi kalau misalkan tidak kita kendalikan mulai dari sekarang juga ya. Komplikasinya apa? Ada pembuluh darah, ada ginjal, ada juga pembuluh darah di otak atau di jantung yang bisa suatu saat tiba-tiba itu dia pecah atau tersumbat. Itulah kenapa harus kita kendalikan tekanan darah kita. Terlebih lagi untuk di usia segini memang yang namanya proses penuaan itu tetap akan terjadi. Tapi jangan salah, penuaan itu bukan cuma dari luar saja, tapi di dalam tubuh kita pun tetap terjadi proses penuaan. Pembuluh darah kita ikut menua, jantung, otak dan lain-lain juga ikut menua. Artinya kualitasnya atau kerjanya itu juga akan ikut menurun. Ketika dia tidak diikuti dengan yang namanya pola hidup sehat, maka penurunannya akan sangat cepat sekali. Beda dengan orang yang dia pola hidupnya tetap sehat gitu. Tapi kita nggak bisa nih mengandalkan hanya yang namanya pola hidup sehat saja gitu. Nah untuk itulah kita butuh nih yang namanya teknologi laser. Untuk menjaga nih tubuh kita dari serangan komplikasi. Komplikasinya apa? Ada banyak nih. Stroke, jantung, gagal ginjal ya kan ya. Jadi untuk itulah saran saya nih Pak Herman dan pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama, ayo kita pakai teknologi laser. Saya mau menambahkan apa yang disampaikan Mas Nurman buat Bapak dan pemirsa di rumah. Jadi kalau sudah ada hipertensi, kata kuncinya nih, pembuluh darah Anda menyempit, tersumbat, dan menyempit dan tersumbat. Ada 3 kemungkinan. Di mana? Di seluruh tubuh kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena proses penyumbatan yang sudah berjalan puluhan tahun. Jadi darahnya Bapak kalau hipertensi kayak begini Pak, menggumpal-gumpal. Ya harusnya seperti ini. Nah, pembuluh darah manusia itu kan bercabang seperti ranting pohon yang dari cabang besar lebih ke cabang yang lebih kecil sampai ranting yang lebih kecil lagi. Bayangkan kalau di pembuluh darah di ranting yang paling kecil yang cuma muat 1 pembuluh darah tapi ternyata darahnya seperti di sebelah sana. Dengan demikian apa yang terjadi? Penyumbatan pembuluh darah terjadi. Jadi ada 2 cerita di sini. Pertama ada penyumbatan dan ada penggumpalan ini. Termasuk di otak itu ada kelenjar kecil yang namanya pineal, dia menghasilkan hormon melatonin yang membuat kita tidur. Karena si pineal ini kurang produksi melatoninnya, Bapak susah tidur. Jadi kalau Bapak perbaiki tensinya dengan cara yang tepat, maka si pineal itu juga nanti akan mendapatkan suplai darah yang cukup, Bapak bisa tidur lebih lelap. Apa rahasianya? Rahasianya nomor 1 adalah obat-obatan dari dokter dikonsumsi supaya tensinya turun. Kedua,
pilihan makanan harus tepat. Makan buah 3 kali sehari itu wajib. Kemudian olahraga, tapi Bapak sudah olahraga. Dan ini diterusin. Bagus. Inilah yang selama ini masih membantu Bapak tetap bisa berjalan dengan tegap sampai saat ini. Nah, satu lagi nih Pak, ada perangkat namanya teknologi laser. Dia itu nanti membantu merangsang si produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah ngebuka Pak. Jadi ketika dipakai, si sinar itu membuat si pembuluh darah di sini terbuka, dia mengeluarkan molekul itu ikut seluruh pembuluh darah kita. Jadi tensi kita turun semua walaupun dipakainya di pergelangan. Itu yang pertama kali dikerjakan teknologi laser. Nah, kedua yang dikerjakan teknologi laser adalah mengurai si penggumpalan darah ini, Pak. Ketika dia terurai, darah itu mengalir lebih lancar, nanti Bapak akan merasa energi Bapak naik. Kemudian, produksi hormon testosteron Bapak lebih naik. Tinggal ditambah nutrisi yang cukup untuk testosteron optimal. Testosteron adalah hormon yang penting untuk otot di tubuh kita, otot jantung, otot rangka untuk bergerak, dan otot untuk pencernaan dan untuk buang air kecil. Maka kalau testosteron turun, Bapak si ususnya tuh nggak bisa bekerja. Jadi Bapak memang supaya testosteronnya optimal, gimana caranya? Teknologi lasernya dipakai, nutrisinya tepat. Ya. Olahraga. Karena olahraga itu memang merangsang organ pria untuk memproduksi testosteron. Nah, bahan apa yang nanti bisa membantu testosteron? Oh, banyak. Ada jintan hitam kita tambahkan, atau lewat kacang-kacangan. Itu banyak sekali makanan-makanan yang bisa membantu pekerjaan itu. Nah, artinya apa, Pak? Artinya Bapak dan pemirsa, tambahkan penggunaan teknologi laser dan teruskan pola hidup sehatnya. Ya. Nanti tiba-tiba semuanya berjalan dengan baik. Oh, satu lagi, nasinya nasi merah, Pak. Saya ini kalau makan nasi putih, urusan BAB-nya itu nggak oke. Bisa sehari 2 hari sekali. Tapi kalau beras merah, saya itu 2 kali bisa sehari. Kok bisa? Ya karena dia mengikat air lebih banyak di dalam usus kita, beras merah itu. Dan kemudian saya juga punya masalah kalau BAB itu bisa berdarah. Tapi dengan bantuan beras merah itu bisa berkurang. Itu tips dari saya. Teknologi laser yang kami perbincangkan di program Go Healthy ini adalah dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Ini alatnya, golongannya alat kesehatan yang telah mendampingi kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir, membantu meningkatkannya. Spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kiri kita untuk dipakaikan di sana, sehingga tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bila Anda menggunakannya secara rutin, maka dokter laser atau Acculaser akan bantu kendalikan hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, sehingga Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya komplikasi. Kalau Anda telepon sekarang, nanti yang akan ngobrol sama Anda adalah tim call center dari Gogomol. Mereka siap menampung pertanyaan, menjelaskan kepada Anda perihal teknologi laser, dan membantu Anda mendapatkannya. Pastikan pemirsa lewat cara ini, Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua syarat tersebut hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Usianya Pak Herman, narasumber kami, adalah 71. Dia menghabiskan separuh hidupnya membangun perusahaan. Ya. Apa yang beliau kontribusikan di bidang penjualan pada perusahaannya adalah hal yang besar, yang ujungnya juga adalah membangun negeri sendiri. Di antara cerita puluhan tahun Bapak berkarir, Bapak bergumul selama puluhan tahun masalah hipertensi. Dan baru kebuka sekarang ternyata pemirsa, masalah yang mengganggu beliau 1 bulan terakhir juga adalah masalah kualitas tidur yang menurun ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau Bapak tidur di jam 10, jam 11 bisa bangun jam 2 pagi Pak. Jam 2. Nah saya pengen tahu Pak, kalau bangun jam 2 gitu, Bapak mengusahakan untuk kembali tidur atau enggak? Ya mau berusaha, tapi ya gimana ya, kayak tidur ayam gitu loh. Jadi ya sadar gitu loh bahwa itu nggak tidur bener-bener nggak nyaman lah gitu. Efeknya apa pas bangun pagi-paginya Bapak mau beraktivitas? Ya pastinya nggak fit. Masuk kategori kurang tidur itu Pak? Iya, nanti jam 10 jam itu kadang-kadang duduk itu rasanya ngantuk gitu, tidur ya cuman ya sekedap 1 menit 2 menit bangun lagi. Iya. Ya gitu terus, tapi ya nggak nyaman lah ya kita hidup begitulah. Bapak tahu nggak akarnya kenapa Bapak kena hipertensi? Ya dari merokok juga bisa juga ya, saya nggak tahu juga, katanya merokok juga kan bisa bikin pembuluh darah jadi kaku katanya. Soalnya saya ini merokok mulai dari umur 10 tahun. Tahukah Bapak, merokok dapat meningkatkan tekanan darah?
Bapak tahu hal ini, Pak? Ya kan banyak orang-orang tuh berhenti ngerokok. Kenapa? Katanya ya itu pembuluh darahnya katanya dokter katanya apa? Mengeras gitu loh. Jadi ya itu penyebabnya katanya. Dan kalau pembuluh darah kaku, kualitas darah jelek, sangat mungkin seseorang mengalami hipertensi. Tekanannya tambah lebih apa? Dorongannya kan pasti lebih kuat gitu loh. Bener ya Bang Paidon ya? Minimal ada tiga cerita besar ya, kenapa merokok itu bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah. Pertama itu tadi Bapak sudah sebutkan bahwa rokok itu bisa menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, jadi nggak lentur begitu. Karena ada lebih dari 400 bahan kimia berbahaya yang menyebabkan dia itu jadi kaku, jadi mengeras gitu. Nah mengeras ini sendiri sebetulnya datang dari mana? Dari proses namanya oksidasi. Rokok itu kaya sekali radikal bebas yang kemudian mengoksidasi dinding dalam pembuluh darah. Yang kedua, yang dioksidasi oleh rokok adalah darahnya. Darah ini sudah menggumpal seperti ini, kemudian terkena asap rokok lagi. Nah, ketika ketemu asap rokok, kolesterol itu kan terjebak di dalamnya. Kolesterol itu teroksidasi. Kolesterol yang teroksidasi itu memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang ketiga, rokok menurunkan kadar vitamin C dalam darah. Sementara vitamin C dibutuhkan untuk perbaikan jaringan pembuluh darah. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa stop rokoknya, karena di dalam kandungan sebatang rokok itu terdapat lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia dan 400 zat berbahaya. Ada 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida. Ini yang kelihatan. Apa yang kita bisa lakukan buat di masa depan? Stop rokoknya. Nomor 2, makan buah 3 kali sehari. Saya ingin mengingatkan buah yang gampang dan sangat membantu orang hipertensi. Melon, timun, semangka, tiap hari harus masuk salah satu atau kombinasi di antaranya. Ini membantu untuk menurunkan tekanan darah. Ini buah. Kedua, buah yang kaya vitamin C agar membantu melenturkan pembuluh darah. Teknologi laser ini yang kita bahas dari tadi itu adalah laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Ini kemajuan teknologi yang ambil pemirsa. Setuju. Kesempatan itu depan mata. Dulu yang namanya laser itu mesinnya gede banget. Nggak bisa Anda pegang-pegang, nggak bisa Anda bawa-bawa. Sekarang Anda lihat yang di lengannya Mas Coki. Cuman begitu aja dan bisa membantu Anda untuk mengurangi tekanan darah, kolesterol, kemudian gula darah, asam urat, bisa dibantu. Apapun yang terjadi di masa lalu, masa depan itu adalah pilihan kita sekarang. Salah satu pilihan itu adalah menggunakan teknologi laser. Pak Herman kan di sini sudah lihat sendiri ya teknologi lasernya seperti apa ya kan ya. Pakainya mudah, cuma di pergelangan tangan kita. Efeknya ke seluruh tubuh kita. Jadi teknologi laser ini waktu dipakai di pergelangan tangan, di sini ada pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita banyak di sini, tapi ada 2 pembuluh darah besar, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Kedua pembuluh darah besar inilah yang nantinya menjadi pusat untuk yang disinari oleh teknologi laser. Teknologi laser ini dia bisa penetrasi masuk ke dalam tubuh kita. Mulai dari lapisan terluar tubuh kita, itulah yaitu lapisan epidermis ya, lapisan kulit terluar. Tapi dia juga akan masuk tuh ke lapisan dermis, kemudian epidermis, hipodermis, bahkan ke lapisan otot dan juga pembuluh darah bagian dalam di tubuh kita. Kesemuanya ini akan dapat yang namanya manfaat teknologi laser. Untuk kulit kita manfaat teknologi lasernya apa? Yaitu mengembalikan yang namanya produksi kolagen di bawah kulit kita. Kemudian untuk otot apa? Untuk meringankan keluhan-keluhan ketegangan otot, nyeri otot, bahkan peradangan otot. Kemudian untuk pembuluh darah yang ada di dalam otot dan kulit kita apa? Untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti membantu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dan juga mengembangkan pembuluh darah kita. Yang namanya teknologi laser ini memang sudah didesain titik-titiknya ini untuk menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Nah di pergelangan tangan kita tuh ada apa saja nih teknik akupuntur yang bisa disinari oleh teknologi laser? Ada untuk paru-paru Pak, untuk meningkatkan dan mengembalikan lagi nih kapasitas paru-parunya ada titik LU7, 8, 9. Untuk jantungnya ada PC7 dan PC6. Kedua titik inilah yang nanti akan membantu agar jantung kita itu mompanya lebih baik. Dan yang pastinya untuk tekanan darah kita juga ada. Ada HT4, 5, 6, 7 sejajar sama kelingking kita. Dengan semuanya kita pakai, kita praktekkan pola hidup sehat, maka yang namanya kesehatan ini bukan mustahil. Bapak tekanan darahnya rendah nanti. Pak, tadi mohon izin, boleh Bapak sedikit berdiri, terus melangkah? Ke arah Bang Paidon Pak? Ya. Boleh Pak, iya. Oh iya, memang ada agak kekakuan ya Pak ya? Iya. Kalau lengannya Pak, kalau diangkat ke atas, Enggak bisa. pernah ada masalah nggak? Oh dulu yang kiri ini sama sekali nggak bisa gerak. Oh iya, kenapa?
Ya itu ototnya di MRI 2 kali katanya ada yang sobek. Sekarang sobek bisa. apa putus. Sekarang bisa, cuman Lebih lemah. tenaganya nggak ada, tinggal 1,5 kilo nih kalau ini. Kalau Iya. kalau dumbbell begini ya 1,5 kilo maksimal. Kebetulan ada solusi tambahan nih Pak. Jadi di teknologi laser yang terbaru, perangkatnya itu ada teknologi tambahan. Teknologi tambahannya namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya. Nah, laser itu sendiri nanti kan ada pad Pak. Ya, pad itu bisa ditempel di otot di tempat yang Bapak tadi punya masalah seperti ini. Jadi seperti bisa dilatih Pak, di lengan bawah, kemudian di paha, di bicep, sehingga otot itu bisa dilatih Pak. Walaupun kondisinya tidak optimal, ini cocok memang untuk orang tua dan atau orang yang punya masalah stroke. Nah buat orang yang menderita stroke, karena ada masalah transmisi saraf, sehingga si otak itu kasih perintah nggak nyampe ke otot yang terkena dampaknya. Dengan bantuan teknologi NMES, jaringan otak yang rusak itu masih bisa distimulasi di bagian-bagian yang sehat, sehingga nanti organ yang tadinya terdampak akibat stroke itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi Pak Herman dan pemirsa, dalam satu alat ini ada 2 teknologi di dalamnya. Ada yang udah pakai juga Pak, banyak. Nah ini adalah sebagian dari masyarakat Indonesia yang mau berbagi dengan Pak Herman dan kita semua setelah menggunakan teknologi laser. Maka keluhan-keluhan yang dialami yang kasusnya mirip dengan Pak Herman sudah teratasi. Kita simak. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Dari sekian banyak yang kita obrolin Pak Herman yang menyenangkan ini, Bapak juga kelihatannya cukup bisa mengikuti diskusi kami. Mana yang paling nyangkut di hati dan pikiran Bapak? Yang paling menarik Bapak nih? Menarik itu ya satu ya itu ya jangan ngerokok lagi lah supaya lebih kalau mau ini ya terus ya obat mungkin ya saya juga harus juga kontrol lagi ke dokter, harus gimana lagi kan. Bapak merasa diingatkan ya Pak ya? Ya. Pak, sehat selalu Yang ya Pak. penting sehat. Iya, upayakan kesehatan itu ya Pak. Praktisi terima kasih sudah memberikan kekuatan dan juga semangat yang besar bagi para pemirsa. Saya juga selalu terinspirasi di program ini sekalipun saya adalah pembawa acaranya. Ketika saya sudah menggunakan teknologi laser, maka saya tidak boleh mundur. Jangan kendor, karena ini adalah bagian dari gaya hidup sehat saya saat ini. Teknologi laser itu adalah dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Inilah alat kesehatan revolusioner yang telah menemani atau mendampingi kehidupan kesehatan masyarakat Indonesia dan sudah meningkatkannya selama 10 tahun terakhir ini. Digunakannya harus rutin ya. Mengingatkan ini buat yang udah pakai teknologi laser, penggunaan dokter laser atau Acculaser harus 2 kali sehari. Sekali penggunaan antara 15 menit hingga 60 menit. Maka dengan rutin Anda menggunakannya, Anda terima manfaatnya, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, sehingga Anda pun terhindar dari bahaya komplikasi yang menanti di sana seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke dan lain sebagainya. Take action segera pemirsa, hubungi kami supaya Anda bisa dapatkan segera Acculaser atau dokter laser, tentunya melalui bantuan tim call center Gogomol yang sudah standby dari tadi menerima telepon Anda ke nomor yang ada di layar kaca ini. Dan lewat nomor telepon inilah, lewat suara para tim kami, tim call center, maka Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Milenial, Gen Z, Baby Boomer, saya memanggil semua generasi lintas profesi untuk menjadikan gaya hidup sehat sebagai prioritas Anda dan melengkapinya dengan teknologi laser sehingga paripurna. Ingat loh, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Come on.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.